Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat memotivasi berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Narasumber kita pada episode kali ini adalah Felixandro Ruby, seorang food blogger. Kita lihat dulu yuk VT Profum dari Felixandro Ruby, ini dia. Felixandro Ruby, sebagai seorang food blogger dan fotografer di bidang food fotografi, mencintai profesinya karena kegemarannya dalam fotografi dan menulis. Dengan bermodalkan blog, Felixandro Ruby memulai kecintaannya akan makanan dan fotografi dan menuangkannya dalam blog pertamanya. Sebagai seorang food blogger, Felixandro yang diakrab disapa Ruby lebih suka dipanggil seorang food storyteller. Menurutnya, profesi sebagai seorang storyteller menceritakan makanan lewat tulisan dan sharing informasi tentang makanan itu sendiri. Dilatar belakangi dari usahanya di bidang alat berat, Felixandro menemukan kecintaannya atas fotografi, di mana Ruby bersama teman-temannya membangun Impact Factory. Perusahaan ini bergerak di bidang HR consulting. Setelah menciptakan Wonder Bites, Ruby menghasilkan blog yang berisikan informasi mengenai review makanan dan tempat favorit yang recommended. Ingin tahu lebih jauh tentang Felixandro Ruby? Saksikan hanya di Sosok. Itu tadi adalah VT Profum dari narasumber kita pada hari ini, Felixandro Ruby, seorang food blogger asal Indonesia. Kita akan bincang-bincang langsung nih, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya dan narasumber kita hari ini adalah Felixandro Ruby. Terima kasih udah meluangkan waktu. Thank you. By the way, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang sih lagi banyak kerjaan, masih di foto, masih di video, tapi khusus ke food dan produk. Selain itu juga lagi develop something di dunia F&B, pengen punya produk sendiri atau bahkan restoran sendiri, belum tahu. Wah, kayak seru banget nih dari Yeah. food blogger akhirnya untuk ngembangin bisnis sendiri. Yeah. Ngomong-ngomong, awalnya bisa tertarik untuk di dunia food blogger, blogging istilahnya kan, Yeah. itu dari mana sih? Awalnya itu semua karena doyan makan pastinya gitu ya, doyan moto gitu, doyan nulis. Akhirnya nyari tempat untuk gabungin semuanya itu di mana gitu. Terus ya akhirnya paling gampang dan paling available ya blog waktu itu. Gitu. Masih ingat nggak postingan pertama tuh apa? Oh, inget banget. Dulu postingan pertama malah bukan soal makanan. Oh, jadi ngeblognya udah dari sebelum jadi food blogger malah? Langsung jadi food blogger. Bahkan dari zaman waktunya Friendster ya, itu udah suka nulis-nulis terus di post-post gitu. Tapi akhirnya ngerasa kayaknya enaknya dirangkum dalam satu tempat yang fix gitu, karena Friendster nggak lama tutup, nggak beken lagi, ganti Facebook, ganti. Ya udahlah bikin blog sendiri. Oh, dari situ ya awalnya, dari media sosial sampai akhirnya bikin blog sendiri. Betul. Nah, tadi kita suka doyan makan, doyan fotografi. Sebenarnya bisa nggak sih masak? Masak bisa. Oh, bisa. Tapi nggak, ya jauh lah. Nggak se-passion untuk nggak icip-icipnya ya, ibaratnya ya. Iya betul. Ngomongin kalau secara skill jauh banget lah. Nggak se-Daniel Bulut, nggak se-Jamie Oliver gitu ya. Atau mungkin nggak ya kalau ibaratnya gini deh, gue kalau audisi buat MasterChef pasti nggak lewat. Tapi kalau icip-icipnya, kalau ada mungkin kayak ada program baru yang untuk icip-icipnya boleh tuh dicoba ya. Boleh. Nah, tapi kan awalnya food blogger nih, tapi katanya nggak biasa dibilang food blogger, katanya food storyteller. Kenapa tuh? Sebenarnya ada makna apa sih di balik sebenarnya ungkapan itu? Sebenarnya salah satu alasan saya adalah karena nama food blogger sendiri itu makin kesini tuh makin miring artinya gitu. Kalau dulu kan food blogger adalah orang yang
base-nya kan blog, jadi orang bebas mengungkapkan personal opinion gitu. Tapi sekarang karena blog itu sudah menjadi segitu powerfulnya sehingga menjadi kanal marketing, ada bahkan yang diundang dan diundang itu dibayar untuk promote sebuah restoran. Akhirnya makna aslinya bahwa blog itu adalah sebenarnya intinya adalah orang mau express personal opinion gitu. Nah, menurut saya lebih asik untuk menyebutnya storyteller karena kerjaan kita, bukan kerjaan sih, what I'm doing is basically telling a story tentang food, dan kalau orang tertarik untuk datang ke restoran itu ya bagus, berkah buat mereka gitu kan. Ya seperti itu, batasnya adalah ya we are just sharing stories sih gitu. Berarti setuju nih kalau sebenarnya orang-orang berhenti kayak manggil food blogger lebih kepada food storytelling, apakah itu hanya untuk ininya apa? In a way juga cara saya untuk mendiferensiasi diri sendiri sih, dan untuk reminder saya sendiri kalau saya di sini not for the money. Gitu sih. Lebih ke passion. Lebih ke passion dan sharing. Gitu. Tapi kalau nggak salah awalnya itu ada bisnis. Maksudnya sebelum jadi food blogger pernah bisnis apa? Iya. Jadi sebelum ini saya itu merintis usaha, memulai usaha di bidang alat berat. Oh ya. Jadi kita impor alat berat, ekskavator, bulldozer, crane, genset, dump truck, everything. Kita bawa dan kita impor, kita jualin gitu. Kemudian setelah ngejalanin itu sekitar 4-5 tahun, di tengah-tengah saya menemukan kecintaan terhadap fotografi gitu. Nah, ada masanya transisi sekitar 1-2 tahun yang dimana saya mengerjakan dua-duanya di saat yang bersamaan. Lalu di sekitar 2012 saya putuskan, wah ini udah waktunya untuk full time nih. Gitu. Akhirnya saya putuskan untuk full time. Tapi nggak berhenti di situ juga passion saya. Akhirnya saya menemukan passion saya yang lain, yaitu saya senang banget kalau bisa sharing dan bisa develop orang. Gitu. Kayak orang tuh perlu tahu passion tuh apa, orang tuh perlu tahu gimana menemukannya, orang perlu tahu gimana developnya. Nah, aku sama teman-teman, sama partner-partnerku akhirnya bikinlah namanya Impact Factory. Impact Factory itu sebenarnya sebuah binatang baru ya, susah diartiin. Tapi kalau bahasa gampangnya HR consulting. Gitu sih. So sekarang ngerjainnya 2, food photography, food videography, dan satu lagi yang HR ini consulting bareng Impact Factory. Tapi awalnya khawatir nggak sih untuk ninggalin? Maksudnya kan awalnya ibarat orang kan berpikir pasti kayak kayaknya lebih pasti yang bisnis yang mau kita jalanin daripada food blogger kayak. Dari mungkin emang dari segi material mungkin pasti drop. Material tuh mungkin pasti kayak orang pasti berpikir gitu. Mungkin juga ada masuk pasti kan nanya-nanya dulu kan sebelum akhirnya berpindah dari satu bidang ke bidang lainnya. Itu awalnya ada kekhawatiran nggak sih, kayak apa bentuk kekhawatirannya? Khawatir pasti ada, makanya saya bilang ada masa transisi sekitar 1,5 sampai 2 tahun di mana saya menyiapkan diri supaya saya bisa berdikari, bisa independen. Jadi intinya gampang gini deh, praktis saya nabung supaya setahun pertama setelah saya cabut dari kerjaan lama, usaha saya yang lama, saya nggak perlu menghasilkan apa-apapun, saya bisa hidup. Gitu. Nah, kemudian saya beriman, Tuhan nggak mungkin cacat banget lah sama gue. Gitu kan. Tuhan baik dan kita udah berusaha, nggak mungkin lah cuma dalam setahun masa kita nggak ada menghasilkan apa-apa. Gitu kan. Tapi memang kita harus mengambil responsibility untuk take care of ourselves. Jangan sampai kita mau mengejar passion, mau ngapain, tapi kita jadi nyusahin orang, karena kita nggak bisa independen, akhirnya kita menyusahin orang lah, ngerepotin orang tua gitu, gitu sih. Tapi sejauh ini orang tua selalu support apapun itu yang orang tua selalu support. Project yang ini nama Ruby dipegang sama Ruby. Yes, awalnya pasti mereka bertanya-tanya kan, oh gila nih anak gue udah gue sekolahin, udah bagus nih, dia udah develop bisnis yang oke gitu. Karena dulu waktu di alat berat kita ngomongin jualan barang yang minimal 200 juta sampai bisa 3,5 M. Sekarang ngerjain fotografi gitu kan. Nah tapi keraguan itu cuma bisa dibuktikan dengan sejalan beriringnya waktu. Setelah setahun dan akhirnya saya nggak pernah gangguin mereka, nggak pernah nyusahin apa-apa, bahkan bisa mandiri. Saya bisa mencukupi dan bahkan lebih. Akhirnya mereka bisa nerima kalau oke, mungkin ini anak emang passionate banget dan passion itu bisa menghasilkan. So dia dapat dua-duanya, dia dapat karir yang asik dan dia dapat happy-nya juga gitu loh, nggak sekedar just making money gitu sih.
Nah, ngomongin sedikit tentang yang tadi Impact Factory. Impact Ya. Factory. Nah, itu sudahkah berjalan? Apakah Impact baru Factory sendiri project sudah berjalan dari 2012 sama. Jadi Impact Factory udah 3 tahunan lah. Jadi kayak dia ngadain seminar-seminar untuk ngedevelop Yes, passionnya kita atau apa gitu. Mungkin kalau in case-nya korporasi, karena kita banyak klien kita korporasi, bentuknya adalah seperti ini. Kita akan, korporasi itu manggil kita akan duduk, ngobrol, sharing, kayak dokter lah. Oh. Kita cari tahu dulu, diagnose dulu kan kira-kira simptomnya apa nih, kira-kira penyakitnya iya. apa nih. After that, kita kembali dengan ini loh, kira-kira menurut gua obatnya. Kayak kasih solusi sama Exactly. kasih masukan-masukan gitu Nah, ya. bentuk realnya itu ya dalam bentuk workshop, one day training, kadang ada personal coaching. So depending on what's the problem, then the solution can be different. Tapi itu nggak ganggu kegiatan selama jadi food blogger atau jadi food? Enggak sih, selama ini nggak ganggu. Bahkan menurut gua dua-duanya itu saling mengisi. Saling mengisi dalam artian gini, apa yang gue lakukan dan gue pelajari di food photography dan segala hal yang berhubungan dengan media dan content production bisa gue apply di Impact Factory. Begitu juga Impact Factory soal develop orang, soal leadership dan segala macam bisa gue apply ke tim gue di jadi dan ini kayak otak kiri otak kanan gitu loh. Jadi saya ada waktu di mana otak kiri saya gitu kan, gaspol gitu, ada waktu otak kanannya gaspol gitu, jadi asik lah. Tapi kecintaan dari food photography itu awalnya dari mana sih? Food photography awalnya itu memang saya passionate banget soal food gitu ya. Kalau misalkan teman-teman lihat laptop saya gitu ya, mungkin ya isinya itu most likely ya food gitu. Mulai dari wallpaper, mulai dari film yang saya tonton pun saya mencari film-film yang nggak beredar di pasaran tapi ngomongin soal food gitu. Jadi emang seneng banget soal makanan sehingga saya mau explore gitu. Nah, untuk bisa terjun ke professional food photography, mungkin pertanyaannya itu ya, lebih dekat. Awalnya itu nggak sengaja. Awalnya karena blogging. Tiba-tiba suatu hari dipanggil sama sebuah restoran gitu. Rob, foto kamu bagus, mau nggak foto buat menu kita gitu kan. Ya itu, dari satu itu akhirnya berlanjut ke yang lain terus sampai sekarang gitu. Jadi awalnya saya sendiri pun nggak tahu ada profesi food photographer gitu. Ataupun bahkan food blogger gitu blogging kan. Ya blogging aja ya blogging sebagai aja blogger biasa fun kan. aja gitu kan. Tapi ternyata nuangin pikiran-pikiran segala macam. Gitu. Jadi terjadi secara alami sih. Gitu. Nah pemirsa, masih seru kan perbincangan kita? Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Halo pemirsa, kembali lagi di Sosok dan masih bersama narasumber kita hari ini, Robi. Oke, mau nanya nih ke soal blognya, kenapa dinamain Wonder Bites? Oke, Wonder Bites itu gabungan dari dua kata. Wonder as in wanderlust. Wanderlust itu artinya adalah orang yang kayak a deep desire untuk kayak jalan-jalan terus gitu. Bites, basically saya comot dari salah satu idola saya namanya Matt Armendaris. Dia tuh punya blog namanya mattbites.com gitu. Nah menurut saya itu mewakili dua-duanya nih. Wanderlust mewakili travel, Bites mewakili makanan. Aku gabungin jadi Wonder Bites gitu. Jadi nggak cuma sekedar makanan, tapi kayak tempat-tempat yang istilahnya jadiin makanan yang oke lah, maksudnya yang recommended dan segala macamnya ya. Nah awalnya kan blogging juga tuh, tapi awalnya belum jadi food blogger kan. Nah itu berarti sebelumnya bukan Wonder Bites namanya. Sebelumnya ya blog personal sih, biasa pribadi. Nah terus selama ini apa sih suka dukanya selama menjadi food blogger? Suka duka, buat saya sih banyak sukanya ya. Saya nggak inget dukanya sih. Mungkin dukanya adalah gini sih, karena yang karena food blogger sekarang adalah sudah menuju ke arah yang menjadi kanal marketing gitu. Jadi ibaratnya tempat buat orang berpromosi selain media umumnya. Akhirnya adalah banyak orang yang ngomong seperti ini, jadi contoh ya, enak tuh jadi food blogger,
ya kan, kemana-mana makan gratis. Gitu kan. Pertanyaan saya, ada satu quote yang bilang gitu, there is no such thing as free lunch. Dan saya setuju gitu. Sekarang gini, Maya datang, Maya food blogger deh ke restoran saya. Amin ya punya restoran. Amin. Amin bisa makan gratis Gitu. nanti saya. Habis datang, anggaplah saya invite makan gratis. Terus Maya pulang ada PR nggak? Ada. PR-nya ngapain? Review Review, makanannya. nulis, terus waktu di tempat harus moto-moto yang bagus gitu kan. Tebak, kira-kira saya untuk moto, datang makan, kemudian pulang ke rumah nulis lagi, ngedit fotonya habis berapa waktu? Iya ya. Datangnya sendiri adalah effort. Kita harus nyetir, datang, duduk makannya sendiri 2 jam, pulang lagi, oke lah, let's say 3 jam. Pulang ke rumah, saya ngedit dan mikir lagi, nulis lagi, ngetik lagi, revisi. Karena saya orangnya perfeksionis, saya nggak mau sembarangan nulis gitu kan, it has to be something yang saya happy. Total we spend 6 hours untuk satu restoran kalau diundang. Iya. Apakah 6 jam dalam hidup Anda itu gratis? Enggak sih. Enggak kan? Saya udah kayak motivator nih, 6 jam itu. No. Jadi nggak ada yang namanya free lunch, gitu kan. Selalu ada kewajiban lah, kayak bukan kewajiban sih sebenarnya, mereka bebaskan kita untuk nulis atau enggak kalau invitation, tapi ya, kita seolah-olah seperti merasa berutang, gitu kan. Jadi ya mungkin duka-dukanya seperti itulah, beberapa orang yang emang nggak pernah in our shoe tapi punya opini yang nggak sesuai. Which is okay, nggak apa-apa karena mereka nggak tahu. Tugas kita aja yang kasih tahu, gitu. Tapi selama ini kalau ada nanggepin orang yang kayak gitu biasanya gimana? Apakah akan ngomong panjang lebar kayak tadi gitu, ataukah hanya cuma dibikin kayak joke-joke lucu-lucu Oh, yang gitu bikin jokes lucu aja. Tapi ini kan terekam, bisa ditonton lagi, kesempatan untuk jelasin. Gitu Oh kan. iya, benar juga dari sini bisa ngejelasin. Exactly. Nah, katanya apakah ada passion lain selain di food, fotografi, sama writing? Oh, passion lain. Bisa nyanyi nih katanya. Nyanyi sih enggak, cuman seneng aja untuk explore musik karena saya juga suka musik. Ya sempet lah ada masa-masanya yang bikin lagu-laguan gitu ya, sebagai anak band masih bikin lagu. Sebenarnya selain nulis food, saya punya kecintaan yang lain, menulis puisi. Oh. Gitu sih. Ya mungkin agak, ya itu sisi melankolisnya lah, kalau lagi hujan-hujan. Tapi nggak apa-apa gitu kan, masih maksudnya masih dunia tulis menulis itu ya, masih kayak. Gitu sih. Makanya dari suka nulis, maksudnya awalnya dari suka nulis bisa kemana-mana ya, dari jadi food blogger bisa, jadi mungkin musisi atau. Nah, terus masalah restorannya. Apakah udah ada gambaran kayak misalnya kayak bakal jadi kayak apa gitu kan? Karena kan udah pasti kayak hampir keliling dunia cuma untuk kuliner ke tempat-tempat yang nyicip-icip makanan segala macam. Apakah udah ada gambaran gitu? Restorannya seperti apa? Banyak banget. Justru banyak banget, kayak kelebihan ide. Maka sekarang yang lagi dibutuhkan justru adalah mengkerucutkan dari semua ide itu mau jadinya seperti apa. Saya nggak bisa cerita dulu sih mau kayak gimana. Nah, kalau nanti saya cerita hari ini, besok udah ada yang bikin. Iya, bahaya juga ya. Ini difokusin aja dulu di situ. Iya. Nah, pernah nggak sih kayak ada pengalaman yang seru, maksudnya yang unik gitu selama jadi food fotografi? Karena kan nggak cuma di Indonesia aja, pasti kan kemana-mana gitu kan, ke luar negeri segala macam. Unik. Apa ya? Buat saya sih yang seru dan unik dari profesi ini adalah saya nggak nyangka kalau pada akhirnya saya bisa ketemu dengan orang-orang keren di bisnis ini gitu ya. Chef-chef yang asik gitu kan. Kemudian bisa ketemu orang-orang industri F&B mulai, atau orang dari hospitality yang hotel. Kemudian bisa ketemu dengan restoran owner yang ternyata bisnisnya bukan cuma itu doang, kita bisa belajar banyak yang lain. Jadi buat saya nilai plus atau mungkin uniknya dari profesi ini adalah punya akses kepada circle of friends yang menarik buat saya, yang isinya orang-orang keren. Gitu sih, mulai dari yang tadi saya bilang restoran owner, orang F&B, sampai chef gitu ya, semuanya kita ke-expose banget sih. Gitu. Nah, kalau food blogger ini ada sebagai food blogger ada idola nggak sih?
Food blogger maksudnya ya food blogger lain yang jadi idola gitu. Ada banget. Saya tambahin ya, chef juga saya punya banyak idola chef. Oh iya, boleh. Jadi kalau boleh. food blogger, saya dari dulu referensinya ada 2. Satu yang tadi saya sebut, Matt Armendaris, mattbites.com. Kedua itu dari Australia, cewek, namanya Katie Quinn Davis. Dia punya website namanya whatkatie8.com. Nah itu 2. Kalau chef, ya ini yang saya pengen banget gitu ya. Saya punya chef idola. Yang pertama itu Massimo Bottura, Italian. Karena namanya agak mirip-mirip ya, saya kan namanya juga Italian sih. Enggak, tapi personally I think he's a very great chef. Saya pengen banget datang ke Modena, ke restoran dia, Osteria Francescana, dan makan makanan dia gitu. Karena dia punya satu dia punya satu idealnya dia kalau cooking itu adalah untuk membawa untuk bercerita lewat makanan, sisi nostalgia. Gitu. Hampir mirip sama food storytelling, benar-benar kayak dari situ. Nah kalau ya. itu food storytellingnya dari makanan. Nah dia pernah bikin satu makanan gitu ya, kayak dalam satu gelas gitu. Dia bikin supaya ini makanan ada 3 layer. Ada ceritanya. Exactly. Gitu. Nah layer pertama ini menceritakan Menarik, ya? tentang apa dia sekarang. Yang tengah ini menceritakan apa dia yang akan jadi, yang atasnya itu adalah menceritakan apa yang dia di masa lalu, gitu. Dan efeknya ini begitu kuat sehingga pernah ada satu couple gitu yang udah tua kayak 50-60 tahun gitu datang makan, dan abis makan makanan itu mereka tuh nangis on the spot. Ketika ditanya kenapa, mereka cerita gitu kan. Makanan ini mengingatkan gua sama apa yang nenek gua bikin waktu gua kecil. Dan this is exactly the same how that food supposed to be made gitu. Dan menurut gue itu sih yang akhirnya yang menarik orang sih, cerita-cerita seperti itu, dan gue pengen nyobain sih. Nah tapi dari banyaknya food blogger atau yang maksudnya nggak cuma yang di lokal dan yang di luar sana, kenapa ada 2 orang yang tadi yang jadi idolanya Ruby? Pertama kalau kisahnya Katie Quinn Davis itu adalah dia sama mirip nih. Basically kalau nggak salah dia itu young mom, cuma pakai waktu luangnya untuk foto-foto, iseng-iseng. Kemudian akhirnya dia sekarang menjadi profesional, dia hire full time dan menjadi bagian dari sebuah agensi besar, gitu. Nah, jadi buat saya cerita itunya menarik. Dan yang kedua adalah dia salah satu, kalau bukan salah satu adalah memang satu-satunya orang waktu itu yang menggabungkan antara fotografi food dan graphic design. Gitu. Jadi nggak sekedar foto makanan aja, tapi dia gabungkan dengan visual-visual, dengan sisi-sisi desain grafis yang cantik, gitu. Tapi justru dengan dengan banyaknya food blogger, maksudnya juga nggak hanya food blogger yang benar-benar blogging, dan juga ada kan beberapa orang yang emang Instagram isi makanan semua gitu kan, dia suka review-review makanan atau review tempat ini. Nah itu kan jadi penting bagi sebuah restoran untuk punya estetika suatu makanan. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya makanannya nggak ada, maksudnya nilai estetikanya, maksudnya nggak indah, tapi enaknya tuh bisa di-review dan bisa difoto dengan baik. Bisa, menurut saya bisa. Karena contohnya gini deh, masakan Indonesia gitu ya, rawon gitu, kuahnya hitam, ya kan, dagingnya hitam, sapi gitu kan, tapi bisa kita bikin bagus gitu, dengan sentuhan food stylist tentunya, dengan sentuhan pencahayaan kita yang baik gitu, gitu sih. Nah ada nggak sih nih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk dunia food fotografi atau food blogging dan segala macam, bisa disampaikan sekarang? Pesannya ada sih, kalau teman-teman mau jadi food photographer, jangan, nanti saingan sama saya, susah loh. Enggak, saya support banget kalau ada teman-teman yang emang suka dengan dunia ini, pengen mencoba, go ahead. Apalagi sekarang udah ketolong dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia, bisa belajar di YouTube, zamannya saya mungkin belum bisa. Ada Instagram di mana kalian bisa naruh karya-karya kalian, bisa cepat dan lebih cepat mungkin dikenal. Zamannya saya nggak bisa tuh, nggak ada tempat untuk promosi gitu ya. So go ahead, do it, coba. Di blog saya ada beberapa tips bahkan untuk food photography,
bisa kalian mampir dan coba. Kalau mau nanya bisa langsung ke Instagram saya. Wah, luar biasa sekali teman-teman tuh, buat yang tertarik nih icip-icip dan doyan fotografi, terutama foto-foto nih ya, foto-foto makanan tentunya. Nah, pokoknya apapun passion kalian harus tekunin, karena kita nggak pernah tahu apakah itu benar benar menjadi karir kalian untuk kedepannya apa enggak. Kalau kata Steve Jobs, the only thing to do great work is to love what you do. Ini adalah sosok episode Felix Sandro Ruby. Saya Maya beserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa terus saksikan sosok hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa.